Oke, kalau nggak pakai kabel dia nggak akan apa ya? Satu dua. Oke, udah pas, udah bagus kan? Nggak ada lagi ini. Nah, coba kita lihat dulu acara yang ada sama kita. Nanti, oke, nomor bernyanyi pertama. Yang nomor 2 bernyanyi, terus 2 pembuka nanti dari saya aja. Berikutnya bernyanyi, tapi tadi ada masukan untuk nyanyinya dari buku ini aja. Masalah, karena ini nanti kan musiknya sama, hanya teksnya ini. Cuman, apakah kita semua udah buka buku ini semua di handphone? Sudah? Apa? Satu di sini dikasih dulu ke tulang Pak Ima. Ada yang bisa pinjamkan satu handphone ke ini lah, Samuel. Pinjamkan satu sama kalian, biar bisa buka buku dari situ. Nah itu. Nah, oke, kalian udah ya. Nanti sini ya. Nah ya, aku soalnya handphone di situ dikamerakan. Oke, berikutnya nanti nomor 5, oke, nggak masalah. Ada pimpinan keluarga. Renungan nanti bisa abang yang membaca. Renungan ini Mas Nisa, bisa abang membacakan kira-kira nomor 7, acara nomor 7. Tapi bisa, masih bisa ya bang. Kenapa? Ya, sampai agak panjang ini bang. Udah bang aja. Baru nanti nomor 8 bernyanyi, nomor 9. Nah disinilah kita mengucapkan selamat tahun baru, mulai daripada yang paling kecil dan seterusnya sampai kepada orang tua. Nah, jadi nanti pertama nanti dari anak-anak kami dulu sama guru kami, kemudian lanjutlah ke kita baru kemudian nanti ke orang lain, Inang Bau sama lain, sampai ke Inang terakhir. Oke, itulah urutannya ya. Kemudian bernyanyi, terus nomor 11 doa dari salah seorang mewakili anak. Dari antara kalian yang mewakili anak, siapalah yang salah satu yang berdoa? Apakah yang paling besar lah? Oke ya. Nomor 12 bernyanyi, baru terakhir doa dari orang tua. Di sini ada sebenarnya untuk persembahan. Kalau misalkan sekarang kita nggak bisa mengumpulkan, nanti bisa kita kumpulkan. Baru ada dua bapak kami menyanyikan amin amin. Nah di sini nanti karena ini dua bapak kami dan ada dua berkat, kurasa bisa kami nanti menutup pada bang. Oke. Jadi shalom buat kita semua. Selamat datang di tahun 2024. 1 Januari 2024 ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena telah mengantarkan kita ke tahun baru tahun 2024 ini. Di sini kita berkumpul Opu Florencia dan Poparan dengan bersukacita untuk mengadakan acara ibadah syukuran tahun baru keluarga. Kita bernyanyi dari buku ND AKB nomor 70 ayat 1 sampai 2. Donde curó
Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena kami sungguh menyadari Engkau yang menyertai, menolong sepanjang tahun 2023 yang telah kami lalui Tuhan baru saja, dan menghantarkan kami memasuki tahun baru tahun 2024 ini. Tuhan, sungguh sepatutnya dan selayaknya kami memuji memuliakan Engkau oleh karena kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai hidup dan kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami Opu Florencia dan Peparan Tuhan di rumah Abang sama kakak kami di sini, kami berkumpul Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan melalui ibadah kami pada awal tahun ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kami, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, dan kesehatan serta sukacita yang daripada-Mu saja Tuhan di dalam ibadah kami ini Tuhan, dan juga Tuhan seluruhnya acara kami ini Tuhan bisa berkenan kepada-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, sehingga acara ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan hanya untuk memuliakan Engkau. Berikanlah Tuhan sukacita-Mu kepada kami semua. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan hanya dalam nama-Namu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 64 ayat 1. Ayat bacaan untuk kita saat ini tertulis di Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang telah mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 69 ayat 3. Firman Tuhan untuk kita saat ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Pada awal tahun baru 2024 ini, kita harus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan mengagungkan kebesaran kasih-Nya yang telah mengiringi langkah hidup kita pada tahun yang lalu, yang kini telah kita tinggalkan. Itu sebabnya kita boleh memasuki tahun yang baru ini. Pada tahun yang lalu, berbagai macam kesulitan selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Rintangan dan kepedihan selalu saja datang silih berganti, yang menyebabkan kita ketakutan, khawatir, dan ragu untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Tetapi saat ini kita harus akui bahwa Tuhan selalu memelihara kita hingga saat ini. Kita telah melangkahkan kaki kita untuk berjalan di tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Mari kita bersyukur pada saat ini di dalam ibadah syukur tahun baru ini. Saudara-saudara yang bersukacita pada hari ini, kita harus mengingat bahwa Tuhan kita selalu berharap dan menginginkan kita semua supaya hidup dan bekerja dalam kehendak Tuhan kita. 3 hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita untuk bersukacita dan apa yang mendasari kita untuk bersukacita? Kita tidak harus bersukacita melalui senyum yang manis atau suara sorak-sorai yang bergemuruh, tetapi yang pertama kita bersukacita karena kita dapat merasakan anugerah Tuhan yang diberikannya kepada kita pribadi lepas pribadi.
Anugerah Tuhanlah yang telah menyertai kita berjalan pada tahun yang lalu. Sekaligus anugerahnya lah yang telah melepaskan kita dari berbagai kesulitan yang terjadi. Kalau saat ini kita telah memasuki tahun yang baru, berarti Tuhan kembali memberikan anugerahnya kepada kita. Oleh karena itulah kita harus bersukacita berjalan pada awal tahun yang baru ini hingga untuk selama-lamanya. Jangan bersungut-sungut. Jauhkanlah rasa takut dan khawatir. Tetapi kita harus semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan kita yang maha baik akan selalu bekerja untuk memberikan kepada kita yang terbaik. Dengan demikian sebagai pengikut Yesus, bersukacitalah senantiasa. Rasul Paulus kemudian mengingatkan kita supaya kita tetap berdoa. Berdoa yang sering kita pahami adalah berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan tentunya tidaklah sama seperti kita berbicara kepada sesama kita manusia. Tetapi kita berbicara kepada Tuhan adalah untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati kita tentang berbagai anugerah yang telah diberikannya kepada kita. Kemudian bagaimana kita hidup dalam anugerahnya, serta bagaimana sikap kita untuk menantikan anugerah yang masih Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, kita harus dekat kepada Allah Tuhan kita. Kita harus selalu berkomunikasi dengannya di dalam doa kita, supaya kita selalu dituntun dan dibimbing untuk hidup sesuai dengan anugerah yang diberikannya. Tetaplah berdoa, itulah salah satu yang sangat penting untuk kita lakukan. Setelah kini kita telah memasuki tahun yang baru, karena pada awal tahun ini kita pasti banyak menginginkan supaya berbagai cita-cita keluarga kita akan tercapai pada tahun 2024 ini. Anak-anak yang sedang dalam masa pendidikan supaya tuntas dengan baik. Anak-anak yang mencari pekerjaan yang pantas supaya di tahun ini Tuhan berikan. Mereka yang sudah sewajarnya untuk berumah tangga supaya Tuhan segera tunjukkan yang menjadi jodoh mereka. Untuk menantikan semuanya ini terkabul, maka kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Tuhan kita di dalam doa kita setiap saat kepadanya, supaya kita bertekun dan harapan kita teguh kepada Tuhan akan mengabulkan cita-cita keluarga kita pada tahun yang baru ini. Untuk itu tetaplah kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tentunya segala hal yang Tuhan perbuat bagi kita. Ketika kita menerima sukacita dalam hidup ini, hidup kita setiap hari, itu adalah perbuatan Tuhan bagi kita. Ketika kesulitan juga kita hadapi, kita harus yakin dan percaya di sana ada Tuhan yang bekerja untuk melepaskan kita dari berbagai kesulitan. Bahkan pada saat itu juga Tuhan berusaha untuk memberikan kepada kita jalan yang terbaik dalam mengatasi kesulitan yang sedang terjadi. Oleh karena itulah kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi. Pada saat ini kita akan melangkah ke tahun yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang pasti kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan kita tidak tahu situasi apa yang akan kita hadapi. Mungkin kita akan mendapatkan berbagai sukacita, dan sebaliknya mungkin akan kita hadapi situasi yang lebih sulit lagi dari situasi yang sebelumnya. Kita harus yakinkan diri kita dan iman kita semakin kokoh kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan kita tetap bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, dari lubuk hati kita yang terdalam, kita harus selalu mengucap syukur kepada Allah Tuhan kita. Saudara-saudara, secara khusus keluarga kita ini, marilah melangkah bersama untuk berjalan, berkarya dan meraih cita-cita kita pada tahun yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Marilah kita hidup dengan bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan penjelasannya yang disampaikan pada saat yang berbahagia ini kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan saat ini boleh merasuki hati kita yang paling dalam, kita imani dan kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah
Tuhan Yesus Kristus yang oleh Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKB nomor 65 ayat 2. Sekarang tiba saatnya kita mengucapkan selamat tahun baru, mulai dari yang paling kecil. Ini bulan berapa lahir? Bulan berapa lahir? Oke, berarti pertama dari si ini ya. Gak usah pakai mic lah ya. Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Karena kasih-kasihnya kita berkumpul di tahun baru ini dengan kita dan semangat. Pada tahun ini semoga kita dapat berkumpul dan mengingat dan pertama saya akan mengucapkan minta maaf atas kesalahan saya pada tahun 2023. Minta maaf sama Obu, sama Pak Tua, sama Pak Tua, sama Tante Vero, sama Tulang, sama Tulang, sama Jalan, sama Berkemudian, sama Bapak, sama Mama, sama Rizky, sama Biar sama Joshua. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru dilanjutkan oleh Joshua. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru Joshua. Ya, syukur pada Tuhan. Selamat hari kita masih bisa berkumpul di sini dan sehat. Sampai urusan mama. Bisa minta maaf nih kalau ada kesalahan, kalau sering berantem sama kakak. Dan itu Joshua suka iseng. Kalau ada kesalahan Joshua dimaafkan ya Mak. Dan buat kakak, kalau Joshua suka iseng, istri tante gampang emosian. Bisa ditawar mereka. Kalau Joshua suka iseng, dimaafkan. Buat Pak Jowen, Pak Seren, Tulang Santo, Opung, Kak Seren, Kak Rizky, Bang Samuel, dan Kak Kristi. Kalau Joshua ada kesalahan, mohon dimaafkan ya di tahun 2023. Sekian. Terima kasih Joshua. Dilanjutkan sekarang sama Kristi. Selamat tahun baru Kristi.
Oke. Guru kami Pero. Silakan. Harus suka kita ya, jangan ada nangis, Pak Gua nggak dengar. Ya, Agak kuat suaranya, agak kuat. Biar nanti terekam. kalau perlu berdiri kalau mau apa. Tolonglah kurangilah main gamenya, harus bisa ngejar cita-cita kamu ya Jos. Terus harus kau itu rajin-rajin latihan remaja, harus gereja, jangan waktu pas waktu bapak kau manis gereja, bapak gereja, kau gereja, bangka gereja, kau gereja, enggak gereja, yang ngikutin harus lebih rajin lah sebelumnya. Ya sih dari aku aja. Sekarang lanjut ke Rizky ya? Iya, Rizky. Oke, silakan. Pak Jambi. Selamat tahun baru kita semua.
mau PDK, ternyata deh 6 bulan lagi kasih ngerasain karena kakak gak pernah di posisi itu. Pokoknya kakak pesan untuk Kristi biar jangan medsos dulu lah. Lebih fokus belajar karena kan kita sekarang apa tapi nanti hasilnya pasti yang baik kalau kita apa istilahnya ada pengorbanan lah yang harus kita inginkan supaya yang bagus. Terus Vero sama Joshua sama Kakak Vero udah bagian di surga ya daftar. Saya udah saat ini sedang lihat tangga dari Vero sama Joshua semua nanti juga sama sama Vero sama Joshua nanti kalau sekian ada waktu bisa main ke Jakarta ya main-main. Kan jadi acak kan maksudnya ya makasih ada nama Bang Samuel ya pokoknya kita sama-sama mendoakan lah biar kakak bisa menemukan jodohnya di tahun 2024 dan itulah harapan cita-cita Rizky untuk keluarga kita Pak ya Mak, biar kita lagi maju dalam perekonomian mama kita sama papa jangan sering ribut-ribut lagi gitu. Maksudnya kalau ada masalah kecil jangan apa ya jangan dibesar-besarkan gitu ya Mak Pak. Terus mau dikecil-kecilin pun. ya terus kalau masalah apa namanya tuh ya itulah kita maksudnya karena Rizky juga kan pengennya yang terbaik gitu untuk mama sama papa jadinya jangan salah paham lah sama Rizky gitu. Karena Rizky mungkin sering salah juga sama mama sama papa kalau ngomongnya mungkin ada salah Rizky minta maaf ya mak ya sama kita aku kemarin janji Rizky mau beli pakai lupa mereka sempet dari Jambi tapi ya kita nggak ini bisa merayakan tahun baru di rumah dengan sukacita sama keluarga kumpul ini senang banget nanti jadi apa ya kenangan yang berharga ya Rizky kalau nanti ke Jambi gitu meskipun nanti di Jambi juga ketemu nanti kan sama tulang Gracia sama tulang Rizky berharap semua cita-cita kita semuanya bisa terwujud di tahun ini yang dulu kita mungkin belum bisa wujudkan di tahun sebelumnya. Tuhan Yesus wujudkan di tahun ini kita tetap berdoa sukacita dan bersyukur seperti firman Tuhan tadi Tuhan pasti akan melancarkan segala rencana yang kita akan buat di tahun ini. Ya itu aja semuanya. Terima kasih, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya pada Samuel. Panjang-panjang kalau nggak bisa. Tapi jangan terlalu pendek lah. Selamat tahun baru untuk kita semua. tahun baru. Khususnya selamat tahun baru Pung, Tante Wen, Samuda Wen, dan juga tulang sebelum tulang, mama bapak. Sebenarnya abang mau ngomong cuma diborong habis sama Rizky. Jadi udah habis semua udah dibicarakan jadinya. Jadi abang ngambil intinya aja gitu ya kan. Ya memang selama tahun 2023 ini banyak yang kita lalui lah. Mulai dari ekonomi yang turun naik, ya kan. Nah, terus ya bagaimanapun ya hidup ini terus dijalani gitu. Karena dibawa stres juga terus berlanjut hidup ini kan gitu kan. Jadi ya dibawa santai aja tapi dijalani. Ya seperti itulah. Karena dipikirkan terlalu berat pun gak ada solusi, dikerjakan saja. Jadi kami ini kan sebenarnya buka usaha ini kan swasta gitu kan. Jadi mengharapkan sesuatu yang gak pasti. Tapi ya kami percaya bahwa Tuhan gak mungkin meninggalkan anak-anaknya gak sampai gak makan gitu kan. Karena Tuhan juga di firman Tuhan bilang burung di udara aja Tuhan kasih makan gitu kan. Tapi kan burung itu harus bergerak gitu. Kalau dia diam aja di satu tempat, dia gak mungkin dapat makan gitu kan. Nah seperti kami juga prinsipnya seperti itu gitu. Kadang ekonomi kami di bawah, tapi puji Tuhan semua itu bisa kami lalui gitu. Ya walaupun dengan air mata, dengan kesulitan yang berbagai macam yang gak bisa dijelaskan lah, tapi puji Tuhan itu semua dilalui. Semoga di tahun 2024 ini ya kita saling mendoakan lah
terutama keluarga besar ini, keluarga besar Valencia, kumparan Valencia gini, supaya kalau ada apa sering berkunjung lah. Kayak Bang ini kan jarang berkunjung istilahnya, cuma pulang. Ini tahun baru aja berkunjung. Kalau ada apa namanya momen-momen tertentu gitu. Jadi jarang main-main ya kan. Kebiasaan kayak kita itu. Jadi begitulah yang ingin ku sampaikan. Untuk ini juga adik-adik abang yang si Nie, si Joshua, Olin, Kristi. Olin nggak ada di sini ya. Pero, terutama Pero sama Joshua lah ya. Nanti sesudah kalian di Jakarta, jangan lagi diingat-ingat, aduh bapak kayak mana bapak, diingat lagi, jadi sedih lagi ya kan. Nah mulailah terutama si Joshua sama Pero, ya kan. Mungkin Joshua sama Pero ini agak sedikit manja ya kan. Nah sekarang mulailah mandiri ya kan. Sama si Joshua juga bapak udah gak ada, jadi mandiri segera mungkin gitu kan. Supaya apa namanya, nanti tertolong gitu di rumah ya. Pero, Joshua, ya begitu aja lah yang ingin ku sampaikan, terutama juga Uda sama Tante. Semoga tahun 2024 ini apapun pergumulan Uda bisa terselesaikan lah Uda ya. Terus juga tulang sama anak tulang, terlagi anak tulang ingin lahiran ya memang. Bulan 2 lah ya. Semoga berjalan lancar lah, Tuhan Yesus memberkati. Itu aja lah yang ingin ku sampaikan. Bila aku punya salah, mungkin muka aku agak sedikit murung ya kan, nampak kejam, tapi ya itu karena pekerjaan juga ya kan. Mungkin murung atau agak emosi biasa lah. Manusia kalau nggak ada emosi, nggak ada baik juga, itu kan nggak seru kan. Jadi hidup ini harus bercampur aduk antara marah, baik itu harus ada gitu kan. Kalau nggak seru juga hidup ini ya kan. Nah jadi aku minta maaf lah kalau misalnya punya salah kepada Opung, Tante atau Uda ya kan. Terus mama sama bapak ya kan. Sebenarnya kalau bapak sama mama nggak ribut itu juga nggak seru, karena rumah ini nggak ramai kan gitu kan. Jadi semakin sering hal itu berulang, maka itu semakin hal biasa gitu kita jalani gitu. Jadi nggak usah dibilang bapak sama mama dikurangi berantem, biarin aja, memang udah kayak gitu karakternya. Jadi nggak akan bisa dirubah. Sampai kapanpun susah untuk dirubah ya kan. Tapi kita sebagai anak-anaknya kita memahami gitu kayak mana karakter orang tua kita gitu. Kadang-kadang bapak ribut ya kan, Pak obat habis Pak, kita beli dulu gitu kan. Jadi kan suasana itu mencair gitu. Jadi kadang-kadang salah satu dari kita itu kurang mengalah, jadi keributan itu jadi makin naik gitu. Jadi konsepnya kalau satu dia mengalah, maka suasana itu akan mencair gitu. Itu aja lah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga di tahun 2024 ini apapun yang kita harapkan dan kita cita-citakan semua tercapai dengan usaha dan doa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Iya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang bisa berkumpul di sini untuk merayakan pergantian tahun dari 2023 ke 2024. Begitu banyak yang sudah kita alami di 2023. Semoga di tahun baru ini kita bisa lebih baik lagi, dan juga apapun cita-cita kita, harapan kita semua dapat tercapai di tahun 2024. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru Opung. Semoga di tahun 2024 ini Opung masih sehat. Di hari tua Opung semakin diberkati Tuhan, apapun yang menjadi cita-cita Opung dapat tercapai tahun ini. Senang Opung
kalau misalnya ada yang kurang itu boleh disampaikan ke kami di nomor Indonesia dan umum supaya komunikasi kita tetap berjalan walaupun memang mungkin kondisi kadang berjauhan, tapi kita kan bisa dari telepon gitu kan, nanti pun kami bisa komunikasi yang open gimana. Pokoknya aku harus tetap sehat, semangat di tahun 2024 ini. Untuk Bapak Uda sama Tante, terima kasih banyak. Kami bisa ucap dengan kata-kata mau kebaca nih Bapak Uda sama Tante buat di dalam keluarga kami itu sangat luar biasa. Kan apapun yang kami berikan tadi ini mungkin belum ada yang terbaik Tante sama Bapak Uda, tapi kami berdoa selalu Bapak Uda sama Tante dan selalu diberikan kesehatan, rezeki, umur yang panjang, bahkan udah semakin diberkati lagi dalam pelayanan. Tante juga dalam mendidik adik sama Bapak Uda juga supaya senantiasa bersuka cita untuk mungkin di tahun 2023 banyak masalah atau kendala yang dihadapi, tapi aku yakin percaya dengan bantuan tiada amin dan keluarga Bapak Uda akan untuk adik kami nanti buat sekolahnya sukses dan untuk tulang sama anak tulang yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah ibu. Semoga tulang nanti dan adik semakin diberkati, diberikan kesehatan, bahkan adik boleh lahir nanti dalam keadaan sehat, boleh satu apapun dan tulang sama tulang boleh semakin solid dalam kerjaan juga diberkati, tulang pokoknya kesehatan ya tulang juga ya, pas akhiran segalanya untuk Papa dan Mama. Dan mohon maaf kalau banyak kali kesalahan di tahun 2023 yang mungkin bikin Mama dan Bapak nggak berkenan gitu karena kadang mungkin dari kata-kata aku, perlakuanku kurang sesuai dengan yang Bapak tapi aku berdoa selalu Mama dan Bapak itu panjang umur, sehat selalu, baru tinggal tak khawatir kalau misalnya itu memang udah di tangan Tuhan, kalau memang Tuhan yang memberikan itu pasti akan terlaksana di tahun ini. Kalau memang harapan Tuhan dan mulai rumah tangga itu dan harapkan itu memang yang diberikan Tuhan yang terbaik. Kadang juga nggak ada mudah-mudah, tapi kalau memang waktu Tuhan belum saat ini persen akan berusaha Pak. Dan untuk adik-adikku semuanya dari mulai Samuel, Rizky, Vero, itu Tante Vero lah terutama. Tante Vero, Tante, aku tengok Tante sebelum di tahun 2023 mungkin memang banyak problem Tante yang Tante alami, terutama atas berpulangnya Bapak Uda surga. Tapi aku yang percaya Tante itu strong woman, sangat tough woman. Maksudnya Tante pasti bisa melalui ini semuanya, bisa merawat adik sama Yusua sama Vero dan sekolahnya. Tante gak usah takut kalau misalnya itu cuma yang takut. Maksudnya kayak kami aja dulu sekolah juga nggak tahu gitu, kadang kan Bapak juga bengkel, kadang-kadang enggak gitu, tapi memang harus berusaha dan penyertaan Tuhan itu Tante harus yakin gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya Tante mungkin khawatir, Tante berdoa. Kalau misalnya Tante rasa khawatir Tante itu belum bisa sembuh, Tante boleh cerita sama keluarga, baru nanti kita cari solusinya, baru kita berdoa juga supaya segala sesuatu yang menjadi pergumulan Tante
kurang gini. Nanti juga nggak boleh kayak merasa kok aku sendiri ya gitu. Kayak mana aku menyelesaikan anak ini gitu. Tante harus kuat karena dari tante adik-adik ini bisa lihat misalnya kalau mamaku sedih aku kayak mana gitu. Tapi jadi kalau tante senang mereka juga makin lebih senang lagi gitu. Jadi tante harus kuat ya tante, jangan sedih-sedih lagi karena kita udah boleh masuk ke tahun 2024 ini. Itu bukan karena jabatan kita, tapi kita kasih Tuhan untuk kehidupan tante juga. Jadi tante nggak boleh sedih-sedih lagi ya tante. Dan untuk Per sama Joshua harus ini ya dia saling menopang gitu. Kalian ini kan udah besar, semakin bertambah usia, jadi jangan selalu membebankan mama sama bapak dengan sama mama dengan hal-hal yang kecil, misalnya kalian berantem atau selisih paham. Coba kalian diskusi gitu, Per sama Joshua, supaya jangan kayak misalnya membebankan mama lagi, misalnya kalian jadi pribadi yang lebih ini cuek gitu ya, Vero, Joshua. Pokoknya kalian harus semangat dalam sekolahnya gitu. Jangan karena back to masa lalu lagi gitu, terus jadi gak semangat, jadi alasan aku gini, tapi gak boleh lihat di belakang. Tapi kita harus lihat ke depan, masa depan kita ke depan gitu. Dan kita juga maksudnya gak cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri, berdoa sama Tuhan. Terus kita harus semangat, jadi kayak Vero, Joshua. Dan nanti hari Selasa kalian pulang ke Jakarta, harus semangat, jangan dia setnya gitu ya. Tapi harus ada masa depan ini penuh dengan harapan. Terus untuk Kak Rizky sama Samuel, Kak bangga sama kalian, apalagi Samuel. Di sini ada 2 perempuan 1 laki-laki. Biasanya yang rantau itu laki-laki loh, tapi ini 2 perempuan yang merantau. Balik. Iya. Terus malah di perempuan orang dua-duanya. Jadi abang itu udah bantuin bapak sama mama jagain juga. Kakak juga terima kasih kali Samuel, walaupun misalnya kadang ada waktunya mungkin sehingga gitu lama pas kalian telepon itu dia apa lagi sibuk lagi. Tapi abang bisa fight membantu mama dan bapak di sini. Karena kakak tuh banget mau bantu, jadi kok harus lebih semangat lagi bang. Jangan lihat kalau misalnya ada bapak misalnya kata-kata yang gak enak sama kamu, kayak lu bilang itu kan, jangan lihat omongan bapak, tapi harus lihat udah gitu sih bapak. Jadi harus lebih ini lagi kan, berlapang dada gitu. Rizky juga kurang-kurangin ini ya, apa kalau ngomong gitu sama orang tua walaupun kita lebih besar, maksudnya benar kata-katanya, cuma kadang kalau sama bapak sama mama ya kita dengerin aja dulu apa pendapat orang tua. Kalau nggak sesuai bisa komunikasi lah gitu kan. Di tahun 2024 ini semoga apapun yang menjadi cita-cita kalian, harapan kalian dapat dicapai. Untuk Kristi, Daniel, bisa bangun jadi Jakarta. Rizky kan udah mau CBK, maka yakin percaya Rizky bisa masuk mengikuti yang diharapkan. Nanti pokoknya Rizky harus semangat. Pertama adalah Tuhan, baru mengerjakan dalam belajar ya. Kayak Rizky ini orangnya apa? Rajin ya. Walaupun misalnya cuma kayak Rizky udah belajar, belum lah, padahal udah belajar deh. Ini juga. Kakak yakin bisa masuk bisa dengan cara ini juga ini ya mau masuk SMA ya. Tapi ini juga kakak yakin dalam sekolahnya bisa sukses dan apapun yang menjadi harapan ini di SMA nanti bisa tercapai. Amin. Murid 1 juga dia pasti bisa. Selamat tahun baru untuk kita semuanya.
mengendalikan anu bisa mama sih nggak pengen sakit, itu bisa menjadi sakit. Tapi kalau nggak bisa dibilang sama ya, kembali ke kakaknya ya, berodo ya. Tadi yang bilang kakak itu remaja yang ikutin mungkin masih hidup bapak, gereja masih bisa ya. Ambil baiknya aja waktu bapak itu ngajarin kamu, kalau bukan jangan tahu ya. Baikkan bapak itu aja ikut tahu ya. Ya, aku cita-cita nanti mencapai baru nanti bangga dari mama anak-anak bangga. Itu hebat ya, bisa lihat ibu hebat lah pokoknya kerjanya ya. Ya, kurang di handphone, jangan main handphone dulu. Gak boleh bergadang. Kalau tadi gue bilang, mak, sakit mak. Iyalah, tak minum kurang. Ya, terus ya, coba enak, kalau mama enak. Sekarang peran bapak itu udah sama mama semua yang megang, ya. Ya, bisa kan nak? Kalau juga enak ya. Bisa kan nak? Kalau masalah kuliah mungkin silakan kita ke universitas bagaimana masalahnya. Kemarin mana ya mama nggak bisa ngatasi, karena mama terus sakit dirawat, tidak ada yang tahu dan berkorban kan? Kalau berkorban apa? Jadi bapak, tapi kok mau itu keluar dari rumah? Harusnya ada apa yang dibuat mama tahu. Jadi bapak itu nggak tahu benar, mama nggak bantu. Jadi bapak itu nggak tahu ya. Kalau memang benar-benar sudah baik, kok ngerti sama keadaan mama ini. Sampai tidak mundur lagi, mak, itu bapak ibu nggak mau sampai nangis kondisi mama terus tidak ada dulu, jangan begitu. Gak apa-apa ya bapak ibu nggak mau takut aku bapak ibu nggak bisa tidak ada dulu kali pagi sepatu itu baru masalah, tapi itulah bukan tak Tuhan ini. Mama juga pengen bapak itu Tuhan sembuh. Mama berdoa tolong keluarga Tuhan ini. Tapi cuma satu ini, aku tak Tuhan bilang, tapi itulah kuatlah kau berdoa, Tuhan kuat kau berdoa. Mama juga sanggup, mama juga berdoa, kau juga berdoa. Doain adikmu, doain mama. Sudah saya lihat mama aja yang mereka ya. Ya, kau bilang kedepannya bagus. Pokoknya kau itulah apa yang mama bilang. Kau nurut lagi tuh. Ya, marilah kau masuk Naposo dulu lagi. Jangan kau mundur masuk Naposo dulu. Kuliah kemarin, kenapa nak? Malah kok menjadi malas kok satu sebelum malas gini cuma bilang kau berteman kurang kalau di Naposo dulu. Kita gini loh kalau berteman di Naposo dulu, jangan kita kayak apa mau menyendiri itu. Kalau dengan cerita ikutin aja, oh iya ya tidak apa-apa gitu ya gitu, kita tidak terus kita jangan kita berbaur manapun kita misalnya bertemu tahu kita bisa kita bawa diri ya, betul ya. Nanti kalau kuliah nanti apa terkait nanti itu lah jo jangan nanti lagi ya, kita tenang bapak di situ ya. Kita ingat nanti jadi sekian terus kita oleh kali bertiga yang musuh bapak di rumah. Kalau ingat itu anak itu udah bersoal dia sudah anak bapak kerja berdua sama Islam. Kalau ingat kita bertiga lagi dia bapak. Coba dah mau ganti bajunya aja angkat jos. Aduh kalau ingat angkat jos bapak itu jos mama nggak kuat angkat bapak badan. Udah cukup itu nak ya air mata kemarin udah cukup ya. Ya di tahun 2024 ini semakin kita bertiga makin mendekatkan diri, sungguh kita mendekatkan diri Tuhan ya. Dia baru ya Joshua anakku ya, bantu mama ya, ya enak udah. Gak ada artinya kita ingat sekarang, kita yang hidup ini sekarang ke depannya. Kalau bapak udah senang di surga, dan senangnya sudah sama Tuhan ya. Kalau mama kalau masih mau sendiri mau bisa berdoa, kalau mama nggak saling menyatakan tentang dalam macam dia berkira apa ya. Yang
kita ubah katanya saya malas latihan kok kita ubah ambil dia dekatkan sama Tuhan, berdoa selalu mau bangun tidur, mau makan, mau melangkah dari rumah rajin tak pertolongan harus dia tak sebab ya buat di Kristia sekali lagi pertama ya. Semoga apa yang kau inginkan dapat itu ya, capai lah ya. Dalam semangat, capai, tidak lupa dan luar biasa. Yakin nanti kalau kau kayaknya kalau Tuhan berbuat juga. Tapi si Rizky kadang kesel tampil. Kalau benar pun tampil. Nggak mau, jadi kenapa emang ya nggak mau diangkat kali. Kalau ada yang mungkin adiknya beberapa tahun berpikiran jangan lah ya, tolong ya, yang paling bersih si Seren bang, ya kalau ada ya, kalau yang tidak mau berbanyak, mau supaya masuknya kita jauh-jauh tapi komplikasi terlalu masuk ya, kita setelah si Seren juga mudah-mudahan tahun ini, cepat keluarnya ya. Tampil benar, ya kalau baik teruskan, kalau itu teruskan ada kan, kalau baik teruskan ada ya, harus selidiki dulu, ya, jangan nggak pokoknya selidiki lah, ingat soalnya nang ulang sion begitu, diselidiki dulu ulang sion, ini benar-benar nggak masih belum pernah nikah kalau Nanti agak terlalu banyak nonton film Korea, jadi dia pengen cari yang kayak muka-muka Korea, nggak ada ke dia. Sekarang juga kemarin akhirnya mundur lagi satu yang sekarang kemarin mundur lagi, makasih akhirnya memang sudah pada tahu mati mati itu lah ada yang bukan sudah mati akhirnya kalau bisa karena kau kan kasih ya, nanti mohon maaf ya saya dengan nanti udah sekali aku datang terima kasih ya. Dan saya enak kan saya tak bersih berapa sih dari setiap hari. Dan sekali terima kasih. Kasih apa ya? Apa Samuel? Makasih ya. Itu ya. Berani tante salam, maafin ya. Kakak gue di Mojokerto sama abang gue dulu. Gimana lo ya? Gak bisa ubah kebaikan dari Pak bener. Nyampe aku dari sini ke alam menjemput kak, gak nyangka tuh waktu hubungan bapak si Pero datang gak nyangka kayak gitu. Iya makasih lah buat kakak di sini. Ini nggak tahu Abang Oen sama itu Pak Imaya itu ya mulai digojak sama dia beda ya. Lancar lah nanti lahiran saya lihat beda ya. Tidak sehat. Kalau tidak sehat. Makasih lah buat kakak saya dan juga sama bang saya. Terima kasih bang ya. Selama di sini, setelah penyambutan dengan baik. Pokoknya apa? Udah makanya udah. Gak ada apinya bang, malah kalau kita bawa sini kita terus malah sakit kita ya pusing. Buat nama sudah ya, pasti banget ya. Saya nama ya. Itu adalah panggilan itu. Semoga di tahun 2024 ini kita dikasih dengan rezeki, karena rezeki kita selalu sama anak kita, tiap-tiap kali kita semua barang, John, ya. Ya, lanjut ke Mawen. Nanti ada yang muda. Buka palingan dorat. Nanti baru orang yang mau sama lain baru ke konser lokasi. Soalnya selamat tahun baru lagi kita semua. Selamat tahun baru. Semangat kita menyambut tahun 2024 ini. Kalau pikir-pikir memang banyak banget yang terima ya di tahun 2023
karena semoga misi PG menyusul ya kan di tahun 2024 ini masih doa kita juga ya kan. Masih banyak dapat doa-doa kita yang belum terjawab di 2023, semoga nanti terjawab di 2024. Kita memang kehilangan Bapak Biro yang kita kasihi dan kita sayangi. Semoga itu akan menjadi kenangan di kehidupan kita selanjutnya. Semoga nanti di tahun 2024 ini menjadi tahun berkah, tahun sukacita, tahun para siroha, tahun yang memberikan kebaikan untuk kita semua komparan, Indonesia. Semua doa-doa kita biar terjawab di tahun 2024 ini. Ingat Bapak, aku kalau setiap malam tahun baru Bapak pasti nggak lupa Bapak nyanyikan lagu Debata Bendongani. Jadi kadang-kadang kan setiap keluarga pasti punya pergumulan. Nggak ada yang nggak punya pergumulan setiap keluarga. Kadang-kadang kan kita kalau udah sesak nggak tahu kita mau kemana. Jadi ingat, oh Bapak cuma begini aja, Debata Bendongani. Jadi ingat, oh iya Debata Bendongani. Karena Debata Bendongani, jadi selalu pertolongan itu tepat pada waktunya. Kan kata Tuhan, nggak nanti, tapi kemudian. Memang bukan rencanamu, tapi rencanaku, kata Tuhan. Pas kita minta, Tuhan kok gak mau kasih sekarang Tuhan? Rupanya pas dikasih Tuhan, oh ya Tuhan, lebih dari yang ku minta kau beri. Rupanya memang tepat, sesuai dengan waktumu, sesuai dengan jammu, sesuai dengan keinginanmu. Memang betul Bapak itu. Debata Bendongani, Tuhan itu bikin sebagai temanmu dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani cita-citamu, dalam menjalani semuanya. Tuh anak-anak ini pun juga kan, Tuhan itu bikin kawanku. Aku udah pengalaman dalam hidupku sendiri. Merantau kemudian ke Jakarta naik kapal laut, nggak tahu siapa kawanku. Tapi selalu itu pegang, tinggal Bapak selalu. Debata Bendongani, itulah aku. Debata Bendongani, itulah terus itu. Mana-mana aku tinggal di rumah famili ini, di rumah famili ini. Famili jauh lagi, tapi Tuhan itu ingat, Debata Bendongani. Bapakku bilang, Debata Bendongani. Itu aja, kemana pun harus selalu Debata Bendongani. Rumah tangga pun itu ada problema, ada masalah, Debata Bendongani. Maka Peru pun gitu, Debata Bendongani. Itulah ingat selalu yang dibilang Bapak, setiap malam tahun baru pokoknya itu Debata Bendongani. Sambil tutup mata Bapak menyanyikan itu. Sebenarnya Bapak pengen menangis sebenarnya menyanyikan itu. Cuman Bapak kali, dia kan selalu tidak, dia selalu menyimpan masalahnya. Dan jangan anak-anaknya tahu. Dan jangan anak-anaknya tahu bahwa dia itu bersedih. Biar anak-anak tahu bahwa dia itu kuat gitu. Kita pun harus kuat seperti Bapak kita. Kita contohlah kehidupan Bapak kita, dia tetap semangat. Apapun problema hidupnya, apapun masalahnya, dia Bapak tetap semangat. Itulah kita jadikan di tahun 2004 ini Debata Bendongani kita. Tuhan itu kita bikin jadi kawan kita. Biarlah Tuhan itu kiranya menyertai kehidupan kita senantiasa, memberikan senantiasa sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan dan keluarga kita masing-masing. Terima kasih dari aku. Walau menurut ada yang bercerita keras, nggak boleh borak-borak. Ada sudah kahar. Selamat tahun baru Balita Salutna. Pertama puji Tuhan. Pola dalam ini asnuhana doa kita terhas tu tahun 2024. Dangalani gogota, dangalani hamalota. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita. Dan puji syukur bila pada malam hari ini di tahun baru ini kita boleh berkumpul di tempat abangnya sama kakak. Itu semua tidak karena secara kebetulan ya, tapi Tuhan yang pasti punya rencana sehingga kita boleh berkumpul di tempat abang sama kakak di sini. Dan pas juga Rizky bisa datang, Seren juga berkumpul lengkap yang tuan rumah. Jadi pertama untuk seluruh anak-anak kami ya, mulai dari yang paling kecil sampai Seren. Jadi saya pikir sudah banyak apa yang dikatakan tadi, suatu nasihat-nasihat. Kalau dari saya sendiri ya memang banyak kekurangan lah sebenarnya untuk mengajari ataupun mendidik, atau kadang bisa dibilang tidak terlalu banyak ngomong sama anak-anak, terlebih lagi sini ya. Mungkin Kristi juga merasakan ya bapak ini nggak ada ngomong sama kami, kenapa ya gitu. Ya tapi
saya memperhatikan, bukan berarti tidak memperhatikan, bukan berarti tidak mendoakan. Ya semuanya juga saya pikirkan, dan saya di saat-saat tertentu memang saya harus ingatkan juga gitu. Cuman nggak ada artinya kalau setiap saat harus kita ingatkan. Jadi demikian juga untuk Jos. Aku secara khusus Jos ya, beberapa hari kita mungkin Joshua lihat kok udah begini, sebenarnya udah begini, gimana sih perhatiannya sama aku? Mungkin Joshua kok terlalu aku langsung dilihatnya aku main handphone, terlalu banyak dikekang atau bagaimana? Karena aku sangat menyayangi Jos, gitu loh. Jadi dan kepingin Joshua itu seperti yang dibilang Mamat tadi dan semuanya tadi menjadi anak kebanggaan. Ya ibaratnya, makanya kemarin pun waktu kuliah Jos online terus, ini udah saatnya Bapak tua ngomong sama si Jos ini. Pikirku, Jos nggak boleh lagi online, sudah jam 1:30 walaupun libur gitu ya, karena ribut. Jadi ya banyak harapan sama Joshua, walaupun sekarang Joshua ibaratnya Bapak dan Mama adalah jadi ke Mama sendiri seperti yang bilang tadi. Bapak tua juga ada, banyak juga di sini. Bapak tua Seren ada, tulang juga ada, kakak-kakaknya juga ada, abang-abangnya juga ada. Semua saling mendukung ini Jos. Jangan khawatir, jangan takut. Kapan aja Jos menelpon ke Bapak tua, sama seperti Pero ya. Pero sering loh berkomunikasi ya ke Bapak tuanya. Jadi saya senang juga kalian berkomunikasi atau menanyakan sesuatu hal pun yang bisa bantu, ya sangat senang juga. Oh berarti mereka bisa terbuka lah berkomunikasi, walaupun misalkan dalam pelajaran nggak masalah gitu. Jadi gitulah Jos. Handphone akan merusak kita. Terlalu banyak memainkan handphone atau main game yang berat-berat, nah pikiran akan tersedot sehingga otak kita itu tidak ada lagi untuk belajar. Ya itu aja resiko ke depannya. Sekarang jangan penyesalan nanti di belakang. Mendingan sekarang Bapak tua ingatkan Jos, karena kita sangat mengasihi Jos, sangat kepingin engkau menjadi yang dapat jadi pintar, menjadi tercapai nanti ceritamu. Maka sedikit berubahlah dari sisi penggunaan gadget. Jangan main handphone terus, online terus. Sambil makan pun Jos sekarang sudah harus main gadget ataupun game online. Saya pikir itu kapan saja saya akan ingatkanmu Jos. Saya akan memperhatikanmu, memonitormu. Jangan anggap itu menjadi sesuatu yang Bapak tua ini kayaknya terlalu bagaimana sama saya. Tapi itu karena kita sangat mensupport Jos. Ya Jos ya? Ya Jos? Oke? Jos? Semangat ya? Kawan? Jangan nangis lagi Jos. Jangan nangis Jos, kita harus tetap semangat ini. Dan untuk dia juga udah enak, ada target ya, jadi lakukanlah. Kalau udah dibilang target, ya lakukan. Memang banyak juga yang diharapkan, ditargetkan. Ya seperti tadi lah, jangan bermain gadget juga terlalu banyak juga. Nah, untuk Kristi yang mau ngambil kuliah, mudah-mudahan bisa saran dari kakaknya tadi Rizky, ya lakukanlah yang terbaik. Kita support, kita saling berupaya melakukan terbaik.
Demikian juga untuk guru kami Pero, ya ibaratnya sekarang kalian mandiri maksudnya ya lebih dewasa, mandiri, jadi bisa membantu mama, menyenangkan mama atau mengurangi beban pikiran mama seperti tadi. Ya saya yakin dan percaya Pero akan bisa guru kami melakukannya ya. Ya semangat selalu terus. Ya demikian juga buat guru kami Rizky, ya kalau bukan karena kemurahan Tuhan, semua keberhasilan itu tidak akan terjadi. Itu aja lah. Mungkin kami yang dulu berdiskusi sama abang, sama kakak, bagaimana solusi dan juga seluruh keluarga mau berjibaku, ya itu kalau bukan karena kehendak Tuhan juga semuanya juga akan sia-sia, dan juga keinginan Rizky yang sangat kuat itulah yang waktu itu bisa kita lihat, sehingga ya kita benar-benar berjuang bersama. Dan saat ini Rizky sudah menapaki karir, dan tadi ada juga rencana-rencana untuk ke depan seperti apa untuk jenjang-jenjang yang lebih baik, kiranya bisa terjalankan dengan baik. Tetapi tetaplah merendahkan hati ke depannya, ya walaupun kemarin sempat ada kejadian yang Rizky alami, dan itu akan membuat memang jadi momen yang sangat menakutkan seterusnya, tapi berserahlah kepada Tuhan. Jangan jadi takut seterusnya. Dengan pengalaman yang kemarin bisa lebih dijaga untuk berikutnya, kira-kira harusnya melakukan apa supaya, atau lebih berjaga-jaga lagi lah. Dan apapun yang direncanakan Rizky ya bisa berjalan dengan baik. Dan juga untuk Samuel ya, soalnya Samuel ini juga kawan berdiskusi juga dalam teknologi sebenarnya. Sebenarnya kalau bisa dibilang dari kelulusan Samuel waktu itu dengan bisa terbaik dengan penemuan robot itu, kalau dikembangkan sebenarnya akan luar biasa sebenarnya. Tapi saya akan percaya walaupun sekarang ini memutuskan dengan memperbesar bengkel ini, kiranya bisa usaha ini lebih maju lagi. Lakukanlah yang terbaik Samuel. Saya akan percaya dengan tadi Samuel tidak perlu stres, tidak perlu apa segala macam, lakukan aja. Saya pikir itu sudah komitmen yang sangat besar, dan juga bahkan menjadi hal yang sangat mengingatkan saya untuk bisa seperti itu. Saling rupanya kita ada juga masukan-masukan yang baik juga, dan ya bantulah juga Bapak dan Mama. Saya selama ini saya lihat sih udah sangat baik lah. Tetaplah menjadi Samuel yang senantiasa melakukan yang terbaik dan praktis. Samuel praktisi. Praktis ya. Praktis tadi kan. Ya. Demikian juga untuk guru kami Seren. Ya, kami senantiasa berdoa dan mendoakan untuk guru kami Seren, kiranya ya umur yang menjalani 28 ya. Sudah umur yang tepat sebenarnya untuk menikah. Karena kalau terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak yang harus dicari tahu. Contohnya lah, kalau aku kurasa dulu mencari tahu dulu di mana rumahnya Mama Owen, kurasa kami bisa-bisa ini. Kalau terlalu dalam kita melihat, di mana rumahnya ya, bagaimana keadaan orang tuanya, bagaimana keadaan ini, bagaimana ini. Enggak itu sebenarnya yang penting. Dulu saya nggak pernah mempertimbangkan itu, jujur. Kalau memang kita sudah doakan aja, bawa dalam doa, lembutkan hati, coba tanya Tuhan,
bagaimana? Baratnya jangan bawa lalu melihat dari sisi duniawinya, karena bagaimanapun memang ya kita memang adanya melihat penampilan ada pasti kan, melihat tampang, tapi kalau misalkan semua kita cek detail nggak jadi sharing karena nggak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna, nobody's perfect kan, betul lah kan gitu. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi nanti kalau memang kita sudah seya sekata, dan akhirnya kesempurnaan itu akan kita raih, kita coba raih di dalam berikutnya, langkah berikutnya. Itu aja saran udah sama saudara. Tetap mengandalkan Tuhan dalam pekerjaanmu, sukses terus, ya lakukan yang terbaik lah sama orang tua. Itu paling utama juga dari semua dari keluarga kegiatannya. Ya, sama. Oke, jadi itu Mama Owen dulu. Ya, kalau untuk Mama Owen kami sebenarnya banyak kerinduan kami sebenarnya, cuman tidak terucapkan mungkinnya, tidak tertulis, tapi dia saling memahami. Kurasa kami saling memahami lah, walaupun tidak banyak berkomunikasi mungkin atau apa, tapi Mama Owen ini sungguh banyak memahamiku. Ibaratnya ada ini dari ini udah paham dia itu apanya. Jadi ya mudah-mudahan lah kerinduan kita di tahun 2023 dan juga ya bisalah kita kembali ada suatu pekerjaan ataupun usaha atau apapun yang lebih, itulah perkumpulan kami, dan mohon doa juga dari abang, kakak, dan anak-anak kami semua, terdiri dari Lai, Enambau, terdiri dari Inang juga, kiranya kami menjadi ya bisa saluran berkat akan yang menjadi kerinduan kami selalu juga untuk kita keluarga semua. Karena kalau ibaratnya kalau aku sendiri merasa setiap ada peningkatan ekonomi, peningkatan karir, peningkatan usaha, setiap keluarga kita, saya sendiri merasa senang dan bangga. Tidak pernah merasa ada merasa atau jadi merasa ya, tapi merasa bersyukur gitu. Ya contohnya lah orang Rizky sama Sharon sekarang ya pertahankanlah terus. Ya kami bangga lah, nggak pernah merasa jadi bagaimana nanti lah. Ya syukur-syukur banyak yang lebih hebat-hebat dari kita nantinya. Ya kesan kita yang bisa saling memperhatikan, itu aja kuncinya, saling memajukan lah. Lihat kita saling memajukan, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk memajukan para popularitas ini akan sangat berguna juga. Saya yakin dan percaya banyak hal sebenarnya dari kita semua pun, anak-anak kami, guru kami, dan orang abang, kakak, Lai, Enambau sama Inang yang telah membantu kami juga. Tidak terbilang juga dari sisi kami juga, anak kami, dan bahkan doa-doa kita semua itulah yang membuat kita sanggup sebenarnya. Dari sisi mujizat Tuhan sebenarnya banyak yang kita alami terus di keluarga kami. Kalau saya sendiri beberapa kali sebenarnya mengalami contohnya sakit penyakit, ya tetapi dalam doa, di dalam saya yakin semuanya itu hanyalah karena doa kita semua sehingga bisa kembali ke sehat. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita seluruhnya, kita semuanya sehat, dan ya kita cobalah juga untuk berhikmat dalam menjaga kesehatan kita. Itu kita sudah banyak mendapatkan contohnya untuk sehat ini seperti apa.
ya banyak juga kadang kita terlalu banyak menangkap. Saya sendiri juga begitu, nggak boleh misalkan tidur terlalu larut, tapi saya juga kadang terlalu larut juga, mengakibatkan contohnya kolesterol naik segala macam. Ya, demikian juga untuk Anglikana Pero. Jadi sudah tadi kita dengar dari Mak Pero seperti apa ibaratnya sebagai bapak, sebagai mama sekarang ini, ya kami mendoakan dan kiranya mendukung, kiranya Mama Pero bisa sanggup diberikan oleh Tuhan kekuatan, diberikan penghiburan yang sejati, dan tetaplah berserah kepada Tuhan, menjadi seorang ibu dan menjadi bapak. Kami yakin dan percaya Mama Pero bisa melakukannya. Ya, kita bisa saling berdiskusi juga, saling membantu, saling mendukung semuanya. Demikian juga untuk wilayah kami dan Minangbao, ya kami senang juga mendengar kabar waktu itu, ya, dan haruanlah Minangbao di bulan 2 ini. Ya, ini sukacita yang sangat besar buat wilayah Minangbao. Karena nanti di bulan 2 semuanya proses melahirkan berjalan dengan baik dan bertambah sukacita buat wilayah Minangbao dan buat kita semua pastinya, dan usaha juga semakin berkembang dan pekerjaan Minangbao juga tetap berjalan dengan baik dan sehat-sehat senantiasa Minangbao. Demikian juga untuk abang kami dan kakak kami, Abang Seren sama Kak Seren. Ya, memang kalau diingat-ingat tahun-tahun lalu perjuangan di dalam melewati sakit penyakit, ya saya juga kadang berpikir lah waktu membopong abang ini, ini masih bisa bertahan abang ini, pikirnya memang. Tapi puji Tuhan, saya lihat abang sekarang justru kayak lebih muda dari apa sekarang. Lebih muda sekarang kan gitu kan, bawaan udah mau ke Sondiraya naik mobil, ngeri kali. Oke lah Bang, jadi ya ini sebenarnya jadi inspirasi juga bagi kita. Nah, ya berarti ada masa-masa rupanya, mungkin di masa kita mengalami sakit penyakit, tetapi dengan rahasianya Abang melakukannya itu seperti apa, bisa juga dari sharing sama kita, kiranya makin sehat terus lah Bang. Soalnya udah tinggal menunggu ini, nanti menikahkan Seren, menikahkan Samuel, menikahkan Rizky, tapi nekap dulu kan Bang. Nah, ya, pastilah semangat Abang menunggu itu semuanya, karena semua anak-anak dan guru-guru kita ini baik-baik semua, memberikan sukacita. Dan juga buat Kak Seren, ya biarlah tetap semangat Kak ya. Halo Kak Seren, kakak sini. Tak semangat. Ya buat kakak kali ini. Tukirnya marhela marumayan, kan semangat lah. Baru maropunia maka ini terakhir inang taklah siap-siap matenang. Tapi kurang lebih ke pembinaan nami kurang lebih pembinaan nami ini adalah terbaik kami di bawah setikun, kurang lebih melakukan mainan tanya koninang mahalin selebutna asabui selebutna merbisuk tetap membalas rohani inang tujuan ayat asabui horas-horas dan inang. Jadi dikicam ni selebutna kurang doa salaku duita selebutna tu inang, tu abang, tu kakak, tu lain Minangbao, tu anak nami salukna, tu guru nami salukna, tu mama OLP masih maafam mahita. Kiranya di dalam tahun 2024 ini bisa kita tercapai semua rencana-rencana kita, dan seperti firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Bang Seren tadi, ya
kita harus bersukacita. Kan? Kita harus bersukacita, kita harus berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Yang 3 hal ini ya sebenarnya yang terutama. Jadi itulah tetap kita lakukan dan tetap kita mengandalkan Tuhan biar bisa kita menjalani dan melalui tahun 2024 ini dengan penuh sukacita. Lima zona koi penasahan juga mulai terpulai sampai mengirimah megasi. Oras tidak sahabat baru mari kita saduna. Mari kita maju sinambau dohot. Enggak karena udah abang ini sama kakak ini sudah tuan rumah. Nah, jadi orang sinambau maju sahabat dohot lain. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru lagi ya. Di tahun 2023 baru. Pasti ya pribadi itu membantu kita mengalami proses lah naik turun pasti ada. Pertama untuk keluarga kita yang bangun. Dan kita sama tahun berat sama tahun berkat lah. Berkat luar biasa. Tapi yang Tuhan kita berdua juga luar biasa. Bisa juga kita melalui semua. Di tahun 2024, semoga di 2024 ini saya bilang terutama untuk kita semua lah. Keluarga kemparan keluar di sini, semoga di tahun ini tahun bisa kita tahu mungkin ada banyak tahun kita masih dari pertama untuk yang pendidikan, dia siswa tahun 2024 ini masih meningkat. Yang ketiga si Vera, ya si Vera, antara U dengan A. Oh, itu sekali sama Vera. Yang ketiga si sama si Seren. Kerjanya dan kerjanya menjadi teladan lah kerjanya. Ya, sama juga usahanya semoga makin bisa tempat baru ini semoga kopinya juga kita di tempat baru ini ya makin lancar. Kopinya juga semua buat kerjanya juga semua makin sehat teman-teman juga buat kita juga makin sehatnya. Tahun ini juga akan lagi nambah tujuannya. Semoga mungkin kita berjalan dua-dua. Abang juga sehat dan sakit-sakitan. Ya, buat dari saya, selamat tahun baru. Jadi sebelum kita mengucapkan syukur, saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2024 ini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Di tahun 2023 seperti yang sudah dikatakan Ito tadi, sebenarnya ada yang merasakan kehokian ataupun merasakan suka, tetapi di balik itu ada juga di keluarga Pulau Rensia ada yang merasakan duka. Tapi yang namanya juga hidup mungkin akan seperti itu untuk kedepannya. Cuman selalu kalau bisa kita berdoa akan tetap bisa mendapatkan suka semakin berlipat ganda lagi. Jadi buat mama, banyak salahku sebenarnya di tahun 2023 sama mama terutama. Ya antara aku sengaja atau nggak sengaja, mak. Semoga di tahun 2024 ini
anakmu mak, walaupun ada pun parumainmu yang buat salah, kami minta maaf sama mama. Mungkin nggak ada di sini si Anas pun ada kesalahan juga, cuman dia nggak di sini. Ya nanti pribadilah ke rumah lagi. Jadi buat istriku, abang minta maaf kalau di tahun 2023 terkadang nadaku atau bahasaku atau tingkah lakuku atau kelakuanku ya mungkin karena perbedaan profesi kita, makanya terkadang bisa nggak ketemu. Kalau dia kan sebenarnya bagaimanapun kinerjanya, siap atau nggak siap kan udah tertera tanggalnya gitu. Jadi kalau kayak aku sendiri yang ya sebenarnya kalau nggak turun ke lapangan ya mungkin nggak ada angkanya gitulah bahasanya kan, masih mengais rezeki. Jadi harap-harap maklum lah, karena begitu dari dulu, mulai dari kita pacaran sampai sekarang memang itunya profesiku. Jadi jangan pas sudah berumah tangga jadi ada perubahan atau gimana ya. Kenapa pas pacaran dulu bisa nerima gitu, pas sudah berumah tangga kok makin aneh-aneh. Maksudnya kalau bisa mensupport lah terus agar kita semakin kedepannya lebih baik lagi. Karena yang mau kita hadapi untuk jenjang ke masa depan, bukan ke masa lalu gitu. Karena sebentar lagi juga apapun yang kita harapkan selama 2,5 tahun selalu kita berharap, kita bawa doa, dan keluarga juga membantu doa juga ya, dan Tuhan mendengarkan itu makanya di 2023 rasaku terakhir acara tahun baru di rumah kita di Jalan Duku itu sangat berkat bagi kita di keluarga, sangat berkat. Jadi semoga di rumah ini nanti Tulang berharap langsung ke lompat seret lah dulu ini kan, agak biar ini langsung cepat ya, sacet Sasetnya. Semoga seren Tulang berharap sesudah dari sini kita nanti malam ini bertahun baru di tanggal yang awal ini kan, di awal juga kita sudah bersukacita kan. Semoga sukacita itu akan mendekati juga untuk di keluarga kita atau di Poparan Opung Florencia. Dan kami sangat berharap, makanya tadi sebelum di tanggal 1 di akhir tahun kita buat acara itulah tadi kayak upah-upah tadi. Itu harapannya, semoga di tanggal 1 ini udah suka dan kedepannya makin sukacita, tambah citanya kan gitu kan. Semoga cita-cita Seren juga tersampaikan lah gitu. Jadi buat Itoku, terutama Ito Vero, aku masih ingat itu waktu aku masih lajang di Bogor, pertama kali bertahun baru di rumah itu di tahun 2012 kalau nggak salah aku. Bapak Sision pun masih lajang itu kalau itu masih ingat. Kita manggang-manggang di Tangerang, dan situ itulah juga ketemu sama Lain Mendiang, naik sepeda motor dari Bogor ke Tangerang itu masih ingat. Dan si Vero masih kecil, si Joshua juga masih kecil, makanya kayaknya Vero sama Joshua kurang kenal kayaknya sama Tulang kan, ya kan, kurang kenal kan. Dan ya, dan itu memang Tulang akui, bukan karena Tulang nggak mau dekat atau kalian nggak mau dekat, bukan. Mungkin momennya juga belum tepat. Kemarin waktu Vero sama Joshua udah gede-gede, Tulang udah balik ke Medan, jadi nggak ada terulang lagi momen tahun baruan ke Tangerang lagi gitu. Dan kalian juga kan belum ada pulang, terakhir pulang cuman Mendiang. Waktu Opung meninggal di 2015 kalian pulang, tapi kita namanya berduka, ya namanya berduka ya begitu aja kan. Ah ya, itu Sision pulang, cuman Abang Sision cuman kayak mana ya dibilangnya suasananya.
kebanyakan di Johor juga kali. Aku di kampung pada saat itu. Aku di kampung ada yang dijaga kemarin kan, cuman sebentar aja, cuman hari pestanya paling berapa hari lah baru balik lagi. Dan orang itu pun kan langsung ke Sidikalang juga kalau nggak salah. Jadi begitulah ininya. Makanya kemarin waktu itu datang ke rumah cukup sangat senang juga itu Pak Vero datang ke rumah. Makanya kan sampai terbuka kalau apa tinggal di Medan lah itu. Di sini banyak kita kakak beradik. Semoga dengan adanya kita yang ramai begini, kurasa cukup membantu lah untuk menghibur atau di keadaan itu. Karena yang kami alami itu pribadi 2015, maaf kata rumah ini mendiam pergi. Ya kalau nggak ke Medan ini mungkin kalau di kampung juga kayaknya buntu juga itu, terus terang aja. Kami semenjak ke Pijar Kode atau ke Padang Bulan, ya berkat itu ada aja gitu. Mungkin pikiran kita bisa ketemu orang banyak dan orang yang berbeda. Jadi tambah tantangan, bukan berarti tantangan kita ke belakang lagi kan, tantangan ke depan untuk mencapai hari ke masa depan gitu. Karena aku yakin itu kalau itu sendiri nanti, bukannya nggak percaya sama kemampuan itu ya, cuman kayak yang itu bilang tadi, nanti bereku ini agak ada perselisihan, gitu sama siapa untuk bertukar pikiran. Ujung-ujungnya makan hati, sakit, ya bere-berein juga nanti yang repot. Jadi ujung-ujungnya begitu-begitu terus muter-muter ke situ kayak komedi muter. Takutnya seperti itu, nggak ada penyelesaian kan. Tapi nanti pas di tanggal 2 pulang ya diskusi atau bagaimana. Semoga walaupun masih aku yang berumah tangga, kita mau di Medan ini sebelum jalan ke rumah tangga, mudah-mudahan aku bisa membantu itu. Memang umurku masih muda, tapi mudah-mudahan berkat doa itu Kusumatulailah ibu ini aku semakin dewasa. Itu aja yang kuharapkan karena bere-bereku banyak. Saya ntar lagi nikah, tulang pasti berperan, dan itu udah kewajiban kami sebagai tulang. Kayak kemarin Abang Bapak Sision di sana, ya dialah yang menghadapi. Untung datang Abang Florencia. Kalau nggak datang kan ya dia memang udah siap, memang udah itu turku kami sebagai tulang. Karena orang itu pun juga kayak lain dia tulang juga hanya di Sidikalang. Jadi seperti itulah perputarannya. Ya kayak nanti si Joshua juga tulang juga nanti di Bere atau keturunan si Pero. Seperti itulah seterusnya. Jadi kalau memang udah dapat solusinya nanti ya dengan senang hati kasih kabar ke sini, bisalah kita saling tukar-tukar pikiran itu apapun. Karena basic-basic yang di Medan ini rata-rata buka usaha. Jadi mau pilih apa itu kan kemarin aja dikasih gambaran mau ini ya tinggal tentukan aja lah gitu. Banyak yang bantu kan, nanti kayak Eda itu nanti bisa juga akrab. Ya mungkin itu juga kali jalan Tuhan. Mungkin waktu orang itu di Tangerang kita nggak akrab seakrabnya kayak tadi ceritanya kan. Vero sama Joshua nggak terlalu kenal sama tulangnya di Medan. Mungkin dengan adanya seperti itu, ya kayak Seren sama Samuel kalau nggak ke Medan kami, ya mungkin ya kayak gini juga lah. Entah pun udah saling nikah nanti ketemunya. Ini tulang mana nih mak, kata Samuel kan sama Seren kan. Iya, ini yang mana nih mak katanya kan. Itu dia. Jadi kalau nanti seperti itu jalan-jalan Tuhannya ya semoga lah yang terbaik lah buat keluarga itu ke depannya. Ya Vero ya Joshua ya, dengar omongan mama Vero. Tadi tulang sengaja ajak Joshua main PS sebenarnya mau ngejiwain. Ini Joshua gimana sih, karena kan tulang udah dengar-dengar juga isu-isunya. Joshua begini Joshua. Sebenarnya Joshua ini kurang perhatian. Kurang diperhatikan bahasanya. Wajar namanya umur masih 13 tahun ya? 14, wajar. Dan yang tulang takutkan di umur 14 tahun ini nanti bapak nggak ada lagi. Takutnya makin berkembang, mode yang sekarang ini makin berkembang. Ngerti maksud tulang kan modenya kan? Ini kan tadi mode Joshua kan suka gadget, kopi game apa segala macam. Takutnya mama nanti nggak mau ngelarang atau apa, yang penting udah lah, yang penting jangan ribut.
kesannya aja kayak ngerawat anak kecil, suka gadget kan, daripada nangis gitu istilahnya kan. Ini pun takutnya begitu, ya udahlah, daripada ribut sama kakaknya, ujung-ujungnya terbawa suasana, terbawa kecanduan itu, ya tergantung kayak mananya lagi. Ya sekolahnya pasti kan ketinggalan gitu, bukan berarti masa depannya suram, tulang bilang bukan. Bisa jadi dari gadget bisa juga lo jadi pintar atau gimana, cuma sekolahnya takutnya ketinggalan, bukannya apa-apa. Jadi kalau memang mau nanti di Medan ini kan banyak nanti pak tuamu pulang main-main ke kemana, terserahmu lah mau kemana gitu. Takutnya mama di Tangerang nggak bisa ngehandle gitu. Namanya anak cowok emang bisa dijaga kan enggak? Paling kalau ditelepon kalau aktif, kalau nggak aktif kemana mau dicari? Itu dia tadi. Jadi kalau di sini kan ada Bang Samuel, ada kawannya juga sini adiknya, ada Tulang, kan? Jadi bisa berbagi-bagi cerita lah kita gitu istilahnya. Tapi bagaimanapun keputusan tetap ada sama mama sih. Gimana kata mama lah nanti tanggal 2 kan mau pulang kan ke Tangerang kan. Jadi kalau udah di Tangerang nanti pesan pulang itu aja, Jos. Itu mendiang bapak itu orangnya baik, sekenal Tulang. Berapa kali ketemu, berapa kali ngobrol begini, ya buat nyakit hati Tulang itu nggak ada. Sekali Tulang datang ke Tangerang kemarin dia dijamu, dilayani, ya enak lah gitu. Mendiang dulu kan bapak merokok, jadi ketemu sama Tulang merokok gitu. Jadi asik. Jadi maksudnya jangan sampailah dikecewain itu mendiang, nanti dia di surga nggak nyaman gitu kalau Joshua-nya ini. Karena Tulang juga baru kehilangan bapak juga loh di 2015 yang kemarin datang kan, opung meninggal kan. Ya itu kan bapak Tulang, baru kehilangan juga. Cuman kalau Tulang ini ngikutin gaya yang seperti ada yang di kota Medan ini, ya mungkin kita nggak bisa kumpul bersama di tempat ini. Ya mungkin Tulang tadi penjara, saking badungnya ya kan, saking bandelnya kan, bisa aja kan, kemana ketemu. Karena dari yang Tulang tahu, Koparan Opung Florensia belum ada sih yang ini, yang menyeleweng gitu. Masih yang lurus-lurus, yang masih bisa diarahkan, mulai dari yang terkecil sampai yang tua. Coba di grup, kalau Joshua masuk di grup, kayaknya nggak ada lah yang menyeleweng gitu. Yang kabar beritanya dia seperti ini tuh belum ada gitu. Jangan sempat kita yang membuka penyelewengan itu kalau bisa gitu kan. Ya babetuanya di sini semua, sama Tulangnya, sama abang-abangnya, sama kakak-kakaknya itu ngarahkan itu bukan karena benci kayak dibilang Pak Tua tadi, karena saya. Joshua cuma satu loh, Itonya Pero atau adiknya cowok kayak dibilang kakak kamu itu anak cowok. Kalau bisa harus lebih yang diharapkan dia, karena yang menjaga nanti Joshua menjaga kakak. Gak mungkin Tulangnya nanti udah tua, Pak Tua namanya udah Pak Tua ya kan, udah pasti makin tua kan. Nggak bisa ya Joshua lah yang backup. Kayak ini kan nanti Abang Samuel yang backup adiknya sama kakaknya Seren kan. Kayak nanti Nia membackup Kristi atau menjaga Kristi. Sama ada Owen kawannya, itu dia kemenangan Nia. Ada abangnya untuk tukar pikiran. Samuel siapa temannya? Kalau nggak baikan sama kakaknya kan berarti harus akrab gitu. Harus saling merangkul. Kalau saling merangkul, kalau pernah Joshua dengar kalau satu lidi dipatahkan gampang katanya kan. Tapi kalau ada 2 lidi dipatahkan kan agak susah karena udah tambah tenaganya katanya. Jadi kalau bisa Samuel sama Pero